Sobat investor semua, di video ini gue ingin sharing ke kalian juga, gue sekarang udah mau mulai investasi di kripto di aset yang baru. Buat kamu semua yang penasaran kira-kira kripto apa sih yang gue bakal invest di sini, dan juga gue menggunakan aplikasi apa, ya, dan alasan gue sebenarnya apa. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi begini sobat investor. Gue ngomongin soal investasi di cryptocurrency. Mungkin kalian yang sejauh ini memantengin terus ya. Gue itu kan invest secara rutin di Ethereum dan Bitcoin juga. Nah, sekarang gue akan coba di aset yang lain. Cuman mungkin tidak akan serutin dua cryptocurrency tersebut. Gue akan lebih ke apa ya, mungkin agak jarang lah gitu. Tapi mungkin sistemnya tetap masih investasi rutin, strateginya masih investasi rutin ya. Jadi cuman memang mungkin bisa sebulan sekali, mungkin bisa berapa minggu sekali kayak gitu. Jadi nggak yang kayak itu tuh dua, karena kalau yang itu mostly seminggu sekali gitu. Nah, sekarang gua invest di cryptocurrency namanya Cardano. Nah, Cardano ini sebenarnya sempat nge-hits juga kan waktu itu. Cuman gua belum baca white papernya, gue juga belum teliti lebih dalam juga tentang Cardano ini sendiri gitu. Nah, di sini gua sebelum invest di crypto, gue biasanya cek dulu nih white papernya gimana, arahnya dia mau seperti apa, sistemnya dia mau kayak gimana sih gitu. Nah, terus juga potensinya ada nggak di ke depan hari gitu, dan secara market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya seperti apa. Nah, ternyata ya kalau misalkan gue lihat dari secara kapitalisasi pasarnya ini juga dia merupakan 5 atau 6 terbesar ya untuk kapitalisasi pasarnya sendiri. Jadi ini udah cukup bagus ya guys. Nah, kapitalisasi pasar yang gede sebenarnya itu tuh fungsinya bahwa kalau misalkan dia turun ya, dia tidak akan yang apa ya, yang parah layaknya kapitalisasi pasar yang rendah atau kecil. Jadi itu salah satu fungsinya. Selain daripada harga juga bermain ya di situ. Nah, semakin tinggi harganya tersebut, maka akan semakin kuat nih dia untuk dia menopang biar bisa lebih gede lagi daripada ini. Nah, cuman dari segi tingkat risiko guys, cryptocurrency antara coba kita bandingkan Cardano, Ethereum, sama Bitcoin, yang lebih beresiko itu apa? Yang lebih resiko menurut gue adalah Cardano guys. Nah, ini merupakan instrumen kripto yang mungkin gue naik level lagi untuk ngambil resikonya lebih gede lagi, yaitu Cardano gitu. Cuman walaupun ngambil resiko yang lebih gede, tapi gue juga lihat-lihat juga kapitalisasi pasarnya dia juga cukup bagus. Terus juga cuman kelemahannya itu harganya tidak atau belum segede Bitcoin maupun Ethereum sendiri. Kayak gitu. Tapi kapitalisasi pasarnya udah bagus, udah gede guys ya. Terus juga gue ngelihat di sini yang menariknya adalah dari segi white paper ya. Dan tujuannya dari Cardano ini adalah sebenarnya memperbaiki dari miss yang ada di Bitcoin maupun yang ada di Ethereum gitu. Dan dari segi tingkat keamanannya ini, kalau misalkan berdasarkan data yang ada di white paper itu berusaha untuk lebih baik dibandingkan Bitcoin maupun Ethereum gitu. Jadi kalau misalkan ya kita contohnya ada smart contract nih. Kalau ada smart contract, kalau di Cardano berdasarkan yang gue baca di white paper juga, bahwa dia akan lebih menanyakan detail. Nih misalkan kalian mau transfer ke orang ya atau apa gitu ya dengan smart contract tersebut. Nah, itu harus ditanyain ini duit buat apa, terus juga dari mana, ya pokoknya detail lah gitu. Jadi nggak hanya kalian transfer duit secara random aja gitu. Nah, ini lebih detail lagi. Tentunya kan ini bagusnya adalah ya mencegah dari misalkan tindak-tindak kejahatan gitu, itu akan lebih mencegah dari hal tersebut, dan tentunya akan
lebih rumit kalau misalkan dari pihak hacker atau apa mau coba untuk masuk. Nah, menurut gua di sini adalah satu plus dibandingkan Bitcoin maupun Ethereum. Karena Bitcoin sendiri kan juga memang punya kelemahan dari situ, pernah juga dihack juga gitu. Walaupun itu aja udah algoritmanya udah susahnya minta ampun gitu ya. Nah, di sini mencoba untuk lebih baik lagi dibandingkan Bitcoin maupun Ethereum. Jadi, menurut gua kayaknya bagus juga nih buat investasi sini gitu. Itu dari sudut pandang gua, guys. Kalau misalkan kalian punya sudut pandang lain, itu adalah terserah kalian gitu. Seperti itu dari segi Cardano sendiri. We'll see apakah bagus atau enggak. Cuman di video ini gue pengen ngasih tahu seperti biasa untuk terbuka aja. Gue invest dari 50.000 juga, guys ya. Nah, tapi gue invest di aplikasi sekarang Thrift ya, di aplikasi Thrift. Ya, caranya sebenarnya simpel aja. Kalian tinggal klik asetnya, ya, klik beli aja, udah selesai. Kalian mau transfer pakai apa gitu ya, mau pakai pembayaran pakai apa, udah selesai, sesimpel itu. Udah, gue tinggal fokusnya kalau misalkan ada rezeki, gue rutin aja sisihin. Kalau nggak ada, ya udah dimin aja gitu. Ya mudah-mudahan aja bagus. Kalau nggak, ya sudah gitu. Ini aset kripto yang mungkin menurut gue yang lebih resiko dibandingkan dengan kripto yang sebelum-sebelumnya juga. Tapi gue juga bukan nyari kripto yang sembarangan juga gitu, yang tiba-tiba market cap kecil gue sikat juga enggak gitu. Itu ada banyak perhitungan juga. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini. Kita nggak tahu juga di kedepan hari akan terjadi seperti apa. Nah, nanti mungkin di video kedua, gue akan coba sampaikan tips dalam berinvestasi cryptocurrency juga. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi cryptocurrency di aplikasi Thrift, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Ya, nanti kalian juga bisa mendapatkan bonus juga seperti itu. Tapi itu adalah optional ya, kalau kalian mau aja, kalau kalian nggak mau juga nggak masalah, itu adalah hak kalian, seperti itu. Bila mana kamu suka dengan konten ini, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya, terima kasih.